Maafkan aku, lirihnya dengan setetes bulir bening, luruh membasahi pipinya. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu seperti ini. Aku hanya belum siap menjelaskan semuanya. Aku takut pada akhirnya kamu akan pergi meninggalkan aku. Mas Pandi menangis. Pertama kalinya dia melihat Fandi menitikkan air mata saat bersamanya. Mas, maafkan aku, sesalnya sembari menghapus air matanya. Kalau Mas belum siap memberitahu alasannya, tidak apa-apa. Aku akan menunggunya dengan sabar. Maafkan aku, Nay. Maafkan aku. Naila terkesiap saat dia menarik tubuhnya begitu saja, mendekap erat. Ini pertama kalinya Mas Pandi memeluknya sejak keluar rumah sakit. Dulu Mas Pandi hanya sebatas mengusap kepala, membiarkannya mencium punggung tangannya, dan terkadang merangkul bahu. Itu pun sangat jarang sekali. Ia hanya akan melakukan itu saat Naila merasa tidak aman. Bahkan seringkali dia berpura-pura tidur untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Ternyata setiap hari Mas Pandi diam-diam selalu keluar dan memilih tidur di kamar lain. Dia akan kembali ke kamar ini sebelum azan subuh. Mungkin dia berpikir Naila tidak mengetahuinya, padahal itu salah. Naila hanya bisa menangis dalam diam tanpa bisa bertanya apa alasannya, karena percuma dia selalu bungkam. Tidak pernah ada kecupan ataupun sentuhan mesra lainnya. Dia juga melarang Naila untuk membuka hijab meski sedang tidur sekalipun, membuat Naila setiap hari semakin ragu akan cintanya. Mereka seperti bukan suami istri sungguhan. Naila sering mengeluhkan itu, akan tetapi dia hanya menanggapinya dengan senyuman, meminta agar bersabar dan percaya, tapi sampai kapan? Untuk beberapa saat mereka sama-sama terisak dalam pelukan. Naila bisa menangis dengan puas untuk melampiaskan semua rasa yang mengganjal di dada. Meskipun ia belum menjelaskan alasan yang pasti, tapi kini Naila tahu, bukan hanya dia yang terluka, tapi Mas Pandi juga. Tak berselang lama, Mas Pandi mengurai pelukan, menatapnya dengan matanya yang memerah. Naila tersenyum lalu memejamkan mata saat menyadari wajahnya semakin dekat. Namun setelah belasan detik menunggu, keningnya berkerut dalam saat tidak juga menerima sentuhannya. Kembali dia membuka mata dan menyadari ternyata Mas Pandi malah menjauhkan wajahnya, melepas kedua tangannya dari pipi dengan raut wajah menyesal. Kenapa, Mas? Tanyanya lirih. Aku tidak bisa melakukan itu, Nay. Tidak bisa. Istirahatlah. Ucapnya lalu berbalik dan pergi begitu saja meninggalkan kamar ini. Air mata kembali berjatuhan tidak terbendung. Merasa harga diri sebagai seorang istri telah hancur. Tangannya meraba dinding sebagai penyangga tubuh. Perlahan Naila mendekat, merosot, lalu merunduk di lantai sambil memeluk lutut. Menangis tergugu dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Bagaimana aku tidak berprasangka buruk jika dia selalu mengabaikan aku seperti ini. Pagi harinya, Naila bangun dengan mata yang sembab. Seperti biasa, usai memandikan Kamal, dia bergegas turun untuk menyuapinya. Hanya saja dia merasa heran saat tidak melihat Mas Pandi ada di meja makan. Biasanya dia sudah lebih dulu berada di sini. Mas Pandi kemana, Bi? Tanyanya sembari menggendong Kamal yang sedang berceloteh tidak jelas. Tidak tahu, Bu, bukannya masih di kamar. Biwati menggeleng bingung. Titip Kamal sebentar ya, Bi, aku mau lihat Mas Pandi, ujarnya sembari memberikan Kamal kepadanya. Mungkin Mas Pandi kesiangan, tidak biasa. Biasanya dia bangun telat. Iya, Bu, coba dibangunkan aja. Mama, celoteh Kamal dengan kedua tangan mungilnya yang berusaha kembali menggapainya. Sebentar ya sayang, Mama lihat Papa dulu. Naila mengecup pipinya lalu pergi, bergegas menuju kamar tepat di mana biasanya ia tidur berpisah dengannya. Mas, panggilnya sembari mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, langsung dia buka pintu dan mendapati Mas Pandi masih tertidur dengan selimut tebal menutupi hingga dadanya. Ya ampun Mas, tumben jam segini masih selimutan, gumamnya sembari mendekatinya. Namun dia terkejut saat melihat tubuhnya menggigil dengan sebat tangannya terulur menyentuh kening. Ya Allah, kamu demam?
Gumamnya panik. Secepat mungkin dia berlari keluar kamar untuk mengambil obat dan membuatkan bubur untuknya. Biwati menawarkan diri untuk membuatnya, tapi dia menolak, memintanya untuk tetap menjaga kamar saja. Dia kembali ke kamar dengan membawa semangkuk bubur hangat, obat pereda demam, juga baskom kecil, dan sapu tangan. "Mas," panggilnya, tapi dia masih tidak menyahut. Dengan telaten Naila mengompres demamnya dengan segenap rasa bersalah. Baru kali ini Mas Fandi sakit menggigil seperti ini. Apa mungkin ia seperti ini karena perdebatan mereka semalam? Memang akhir-akhir ini Mas Fandi seperti terlihat menyimpan beban berat, meskipun ia selalu menutupinya dengan senyuman. Tangan yang terulur hendak mengambil sapu tangan terhenti dan mengambang di udara saat mendengarnya bergumam lirih menyebut namanya, membuat Naila akhirnya tidak tahan untuk tidak menangis. "Mas, maafkan aku, Mas." Lirihnya terisak sembari meletakkan kepalanya di dadanya. "Maaf kalau aku sudah menambah bebanmu. Aku janji tidak akan menuntut apapun lagi, Mas. Mas harus sehat." "Naila." Dia segera bangun sembari menyeka air mata. Tersenyum lega melihatnya sudah membuka mata. "Mas sakit apa? Pasti gara-gara aku kan? Maafkan aku, Mas. Aku janji tidak akan membebani pikiran Mas lagi. Tapi Mas jangan sakit." Lirihnya sembari mengusap air mata yang kembali menetes. "Jangan menangis sayang, aku tidak apa-apa," ucapnya dengan suara bergetar dan senyum yang dipaksakan. "Ini juga bukan salahmu, aku hanya masuk angin. Aku sudah buatkan bubur, Mas. Mas harus makan, terus minum obat," ujarnya lalu membantunya untuk duduk bersandar pada bantal yang tertumpuk di belakangnya. "Aku hanya demam biasa, Nay. Jangan khawatir." Ia menepuk-nepuk lembut kepalanya. "Bagaimana aku tidak khawatir, Mas? Ini pertama kalinya kesehatan Mas drop seperti ini," protesnya sembari menyuapinya. Mas Pandi hanya tersenyum menatap Naila. "Kenapa Mas bisa sampai sakit seperti ini? Apa ada masalah besar di rumah sakit?" tanyanya penasaran. Mas Pandi menggeleng. "Hanya masuk angin." "Dokter kok masuk angin?" sautnya dengan mengerucutkan bibir. "Dokter juga manusia, sayang." Mas Pandi tertawa lemah. "Ya juga ya." Naila ikut tertawa sebelum akhirnya mereka saling menatap dalam diam. "Mas, mau memaafkan aku kan?" "Maaf untuk apa? Aku udah keterlaluan semalam, maafkan aku. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Aku akan menunggu sampai Mas mau menceritakan semuanya dengan jelas kepadaku," ucapnya sungguh-sungguh. "Terima kasih." Naila mengangguk dan tersenyum. "Nay, kalau aku membuat kesalahan yang cukup besar, apa kamu mau memaafkan aku?" Naila terdiam sesaat, mencoba mencerna maksud dari perkataannya, akan tetapi tetap saja dia tidak mengerti akan pembicaraannya. "Kesalahan apa?" tanyanya bingung sekaligus penasaran. Mas Pandi menggeleng. "Hanya ingin tahu aja, apa kamu bersedia memaafkan aku jika kesalahan itu cukup besar?" "Tentu saja, Mas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Asal Mas mau jujur dan bertobat," jawabnya sembari membantunya meminum obat. Tapi kesalahan itu tidak berhubungan dengan wanita lain di luaran sana kan? Naila menatapnya curiga. Mas Pandi tertawa lemah dan pelan. "Aku senang kamu cemburu seperti ini. Itu berarti kamu mencintaiku juga." "Tentu saja aku mencintaimu, Mas. Kita ini suami istri, udah pasti saling mencintai." "Mas aneh." Naila tertawa kecil dan ia tersenyum menatap Naila. Kembali pada Malik. Kembali kepada Malik. "Pak,
ada yang perlu aku beritahu pada papa? Katanya sembari mengambil posisi duduk di teras. Papa yang tengah menyuapi mama menoleh lalu meletakkan mangkuk di dekat gelas yang ada di meja bulat kecil. Soal apa? Karin masih hidup, Pak. Papa terdiam sejenak lalu menggeleng. Istighfar Malik, udah lama Karin pergi. Seharusnya kamu udah bisa mengikhlaskannya. Tidak baik terus-terusan berhalusinasi seperti itu. Raih masa depanmu. Jangan terus meratapi masa lalu. Jadikan saja pelajaran untuk kedepannya. Malik tersenyum. Aku udah tahu kalau papa tidak akan percaya kata-kataku. Tapi keyakinanku selama ini sekarang terbukti, Pak. Allah mengabulkan doa dan harapanku. Ujarnya lalu mengotak-atik ponsel dan menyodorkannya pada papa. Lihatlah dengan jelas. Papa menerima ponsel, memejingkan mata demi meyakinkan apa yang sedang dilihatnya. Satu persatu foto yang Malik ambil itu digeser. Dilihatnya dengan seksama. Ini foto asli Malik? Tanya papa menatap tidak percaya foto mantan menantu yang pernah ia sia-siakan. Asli, Pak? Jadi Karin benar-benar masih hidup? Dia selamat dari tragedi itu? Dia terlihat melongo tidak percaya dengan fakta ini. Malik mengangguk. Tapi bagaimana mungkin? Kita lihat sendiri petugas menemukan kartu identitasnya di dasar laut saat menyisir para korban itu kan? Tidak ada yang tidak mungkin baginya, Pak. Kalau soal identitas Karin, aku juga belum tahu kenapa. Satu-satunya cara ya, aku harus menanyakan langsung padanya. Kapan kamu mengambil foto ini? Aku ambil foto itu sekitar semingguan yang lalu. Terpaksa aku harus mencari penguntit demi bisa melihat Karin dari kejauhan. Jawabnya dengan wajah mengada. Menghembuskan napas pelan demi mengurai sesak karena rindu yang tidak bisa tersalurkan. Kenapa kamu tidak menemuinya saja? Kenapa harus diam-diam seperti itu? Tanya papa heran. Malik menggeleng. Tidak bisa, Pak. Saking bencinnya Karin padaku, dia sampai berpura-pura tidak mengenali. Benarkah? Tanya papa tidak percaya. Malik kembali mengangguk dengan hela napas berat. Bahkan Karin udah punya suami lagi, Pak. Dia sudah menikah dengan seorang dokter. Malik menunduk menopang kepala dengan kedua tangan. Dia terlihat bahagia, sedangkan aku di sini begitu menderita sejak kepergiannya. Sabar Malik, semua sudah terjadi, kamu harus ikhlas. Aku tahu, Pak. Tapi rasanya sangat sakit. Melihat dia tersenyum pada pria lain, rasanya dadaku bergemuruh hebat. Aku ingin marah. Aku tidak rela. Dulu senyum manis itu hanya ia tunjukkan untukku. Bapak bungkam, tapi aku tidak akan menyerah. Seperti apa yang dikatakan Anthony, aku harus meyakinkan dulu kalau bayi yang bersamanya adalah dari dagingku. Kalau sudah begitu, hubungan kami pasti bisa kembali membaik. Bayi? Lagi Papa terkejut dengan fakta yang Malik beritahu ini. Iya, Pak, ada bayi laki-laki lucu bersamanya. Meskipun belum jelas itu anaknya Dr. Fandi atau anakku. Lirihnya dengan helaan napas berat. Kalau dia anaknya suami baru Karin? Malik membisu. Malik? Entahlah, Pak. Aku siap dengan semua fakta itu. Yang pasti, aku akan mencari kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengannya. Aku ingin sekali meminta maaf. Teringat apa yang aku lakukan malam itu, sungguh menyiksa batin. Bahkan aku rasanya ingin memotong tangan sendiri karena telah tega memukul wanita yang tidak bersalah. Malik menunduk menyembunyikan bulir-bulir kristal yang mulai menggenang di pelupuk mata. Bukan hanya kamu yang salah, tapi kita semua. Papa juga menyesal telah menyanyiakan menantu sebaik Karin. Ternyata harkat, martabat, dan kekayaan tidak lebih penting dari watak dan kepribadian seseorang. Ujarnya sembari menerawang menatap langit sore di teras rumah. Mereka berdua serempak menoleh saat mendengar gelas terjatuh. Mama menyenggol gelas di meja, menitikan air mata sembari berusaha menyebut nama Karin dengan kesusahan. Kenapa, Mah? Tanya Papa khawatir. Ucapannya susah payah dengan sedikit suara desisan. Mama memang tidak bisa berbicara normal,
tapi pendengarannya masih bagus.